Ya, baik. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Indonesia Pagi. Ada kabar apa Indonesia Pagi ini? Tentunya masih bersama dengan saya Krisna Livia dan rekan saya Wahyu Aslayuti. Nah, Wahyu, pada segmen kali ini kami sudah terhubung dengan narasumber kita yang sangat luar biasa sekali, yakni Nandi Hamdani selaku Ketua FPSH. Apa itu FPSH? Oke, kita langsung saja tanya ke yang bersangkutan ya. Betul sekali. Halo, selamat pagi Nandi. Halo, selamat pagi Mbak Kris. Baik, Nandi, di sini kita akan membahas berkaitan dengan Forum Pelajar Sadar Hukum HAM Jawa Barat. Nah, tentu kita di sini, saya sama Krisna, juga mungkin masyarakat di luar yang lagi menyaksikan kita, mungkin masih ada yang belum tahu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Forum Pelajar Sadar Hukum ini. Bisa dijelaskan, Nandi? Ya, terima kasih Mas Wahyu. Selamat pagi semuanya. Jadi Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM ini merupakan organisasi yang dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 180 garis miring Cap 1341 garis miring Disdik 2018, di mana forum ini mewadahi seluruh pelajar SMA, SMK, MA, dan perguruan tinggi yang dimana aware terhadap kesadaran hukum di masyarakat. Jadi memang forum ini baru ada di Jawa Barat dan juga sudah bisa disampaikan bahwa akan dijadikan role model tingkat nasional. Jadi forum ini merupakan wadah bagi organisasi, bagi mereka yang cinta hukum, yang menyuarakan hak asasi manusia. Begitu Mas Wahyu. Ya, baik. Untuk FPSH sendiri, apakah sudah tersebar di beberapa daerah? Mungkin daerah mana saja, Nandi? Ya, untuk di Jawa Barat sendiri sudah ada di 26 kabupaten kota di Jawa Barat, dan juga beberapa kabupaten kota bahkan provinsi lain sudah menghubungi kami, salah satunya dari Kepulauan Riau, kemudian dari Lampung, kemudian Jawa Tengah juga akan membentuk forum yang sama. Memang forum ini adalah organisasi bottom up, jadi bukan top down, sehingga organisasi ini berasal dari akar rumput yang memang dibutuhkan di masyarakat, mengacu kepada dasar tadi bahwa kesadaran hukum di masyarakat sekarang sudah kurang. Begitu Mbak Krisna. Baik, berarti bisa dikatakan bahwa terbentuknya juga FPSH ini adalah untuk memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat. Nah, tentunya ada bagian-bagian atau ada kriteria-kriteria sendiri yang bisa bergabung dalam organisasi ini. Itu seperti apa, Nandi? Ya, salah satu kriteria yang memang menjadi landasan bergabung dengan kami itu ada 4, salah satunya itu jujur, kemudian amanah, kemudian beradicita. Adicita itu berwawasan ideologi Pancasila, kemudian juga tidak pernah mendapatkan sanksi hukuman dari sekolah maupun dari kampus itu sendiri, dan juga dari catatan-catatan kepolisian. Sehingga memang forum-forum ini dibentuk berdasarkan kesepahaman bersama, sehingga forum ini bisa meningkatkan sumber daya manusia juga, karena kan kita di masyarakat ini menjadi salah satu penyuluh kesadaran hukum, sehingga harus dicari insan-insan terbaik, dan salah satunya yang penting jujur, berintegritas, kemudian siap berkontribusi dalam teamwork gitu, Mas Wahyu. Oke, baik. Berkenaan dengan keanggotaan yang masuk dalam anggota FPSH ini, tentunya rata-rata umur berapa, Nandi? Kalau dilihat dari umur ini usia 16 sampai 24 tahun, dan itu adalah usia dikatakan bisa kami sampaikan usia emas dalam kegiatan pembinaan, Mbak. Jadi kalau sekarang kan anak SMP naik ke SMA itu masa-masa rentan sebelum ke kampus. Nah, akhirnya anggota kami yang tercatat, bahkan yang tercatat sekarang itu kurang lebih 60%-nya itu usia 16 sampai 17 tahun. Jadi memang masih muda sekali. Oke, berarti masih usia-usia produktif tentunya ya. Benar, berarti setingkat SMA dan perguruan tinggi seperti itu ya, Nandi ya. Ya, Nandi, berkaitan dengan Forum Pelajar Sadar Hukum ini sendiri, sebenarnya apa yang menjadi landasan mungkin atau juga visi dan misi dari FPSH ini sendiri, Nandi? Jadi untuk visi misi kita ini kami singkat itu juara, mewujudkan pelajar Jawa Barat yang memiliki jiwa kepribadian sadar hukum, kemudian beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga juara. Juara ini kami singkat adalah jujur, adicita, ramah, amanah, merupakan suatu buah tantangan bagi masa depan kita, generasi muda yang sudah sudah terkikis lah beberapa karakternya, sehingga kami mengangkat juara tadi. Nah,
Jadi untuk tujuan awal kita sebenarnya memang forum ini dibutuhkan karena di masyarakat ini kan Indonesia negara hukum. Masyarakat mau tidak mau sudah harus tahu hukum walaupun pemerintah tidak kurang masif dalam mensosialisasikan hukum. Nah, usia pelajar ini adalah usia yang produktif. Ketika birokrasi masuk ke pelajar itu kan bahasanya bahasa birokrasi formal. Nah, kita generasi millennials, zillennials juga forum ini hadir untuk memberikan pemahaman secara sederhana. Kita bisa bikin infografis tentang suatu produk hukum, kita bisa bikin animasi dan sebagainya, sehingga diharapkan generasi muda ini ya kita ditanamkan kepatuhan dan kesadaran di usia produktif sehingga terbawa nanti ketika ia sudah menjelang dewasa. Mungkin itu, Mas Wahyu. Ya, Oke. baik, berkaitan dengan kegiatan mungkin selama masa pandemi ini bagaimana? Apakah terhambat, terganggu, tidak? Jadi untuk Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM ini satu periodenya ini memiliki 127 program, dan sebenarnya di tahun 2020 ini juga kami sangat terpukul sekali, banyak beberapa program yang memang pasti terhambat, tapi karena memang kita harus menyesuaikan diri di keadaan pandemi ini, ya kami mengubah pola kegiatan menjadi virtual ataupun dengan mengikuti aturan-aturan. Bahkan kami juga berpartisipasi mensosialisasikan beberapa produk hukum daerah di Jawa Barat. Salah satunya tentang produk hukum nomor 60 tahun 2020 tentang penggunaan masker adaptasi kebiasaan baru. Jadi memang kami mengubah semua tatanan kegiatan kita menjadi virtual dan juga sangat terbatas sekali. Tapi alhamdulillah target pencapaian di tahun 2020 ini mencapai 87%. Alhamdulillah, jadi memang terlaksana sebagian. Gitu, Mbak Krisna. Baik Nandi. Kalau kita berbicara tentang pemuda, seperti yang Nandi sampaikan tadi, bahwa pemuda bisa masuk dikategorikan sebagai birokrasi formal ya Nandi ya. Nah, tentu ada tantangan-tantangan sendiri yang dihadapi oleh organisasi Forum Pelajar Sadar Hukum tentunya di Jawa Barat seperti itu. Apa yang tantangan terbesarnya untuk menyadarkan pemuda-pemuda di Jawa Barat, Nandi? Ya, jadi tantangannya gini, Mas Wahyu, karena kultur di Jawa Barat ini juga sangat beragam. Kita memiliki 3 kultur, pertama ada Cirebonan, kemudian Sunda dan Betawi. Dan memang setiap kita masuk ke beberapa kabupaten kota ini kultur yang sangat berbeda. Karena mungkin karena kebiasaan atau karena lingkungan dan sebagainya itu menjadi tantangan. Kesepahaman inilah yang harus ditanamkan ketika kami memimpin Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM ini. Seperti kasus misalnya di daerah Pantura ataupun di daerah irisan Jabodetabek, kasusnya pun berbeda, ada tingkat kenakalan remaja dan sebagainya. Inilah menjadi tantangan, dan tantangannya itu kita juga memang masih terbatas dalam keberadaan forum ini. Mudah-mudahan juga ke depan bisa terus bersinergi dengan pemerintah daerah ataupun instansi lainnya, sehingga kita bisa menurunkan angka kenakalan remaja dan juga penyalahgunaan narkoba ataupun rokok dan sebagainya di lingkungan pelajar. Mungkin itu, Mas Wahyu. Ya. Oke, baik. Berkenaan dengan rencana kegiatan, mungkin apa yang akan digalakan untuk di tahun ini? Nah, untuk di tahun ini kami berusaha menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM pada bulan Februari 2021 untuk nanti kita bisa dikukuhkan tingkat nasional, kita bisa jadikan role model tingkat nasional. Jadi kami sedang melaksanakan pengukuhan di beberapa kabupaten kota seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Subang, Kuningan, Kota Bandung, dan juga Kabupaten Ciamis. Dan memang masih banyak sekali agenda di tahun 2021 ini, selain kami juga mensosialisasikan penggunaan vaksinasi COVID dan juga beberapa peraturan daerah tentang PPKM yang sekarang sedang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mungkin itu, Mbak Krisna. Baik Nandi, kita jeda terlebih dahulu ya Krisna, ya, karena ada iklan yang mau lewat terlebih dahulu. Tetap bersama kami pemirsa, kami akan segera kembali, tetap di Indonesia Pagi.